Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pemikiran Ulama Banjar bidang fikih. Dosen pengampu Mardiah Agustina, STHI MPDI, dengan judul Peta Pemikiran Bidang Fikih Syekh Muhammad Nafis oleh Muhammad Resna Abu Ghafur, NPM 18124646. Yang pertama, A. Peta Pemikiran Umum. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari merupakan seorang sufi yang berpaham sama dengan pendapat Syekh Muhyiddin Ibn Al-Arabi. Muhammad Nafis juga memperoleh gelar Syekh Al-Mursyid, yaitu seorang yang memahami, mengerti, mengamalkan, serta mempunyai ilmu yang cukup tentang tasawuf. Gelar yang menunjukkan bahwa ia mampu dan diperkenankan serta diberi izin untuk mengajar tasawuf dan tarekatnya kepada orang lain, yang kemudian ia tuangkan dalam kitabnya Al-Dur An-Nafis fi Bayan Wahdat Al-Af'al Al-Asma wa Al-Sifat wa Al-Zat Al-Taqdis, yang beredar luas di Nusantara. Pemikiran tasawuf Syekh Nafis yaitu merukunkan tasawuf sunni dan falsafi yang diposisikan diametral. Ia mendorong umat untuk semangat aktivis menyangkut, bukan pasrah. Tidak hanya terkenal akan pemikiran tasawuf serta karya-karyanya, namun Syekh Nafis juga ahli dalam bidang ilmu kalam, yang mana di dalam kitabnya Al-Dur An-Nafis beliau menekankan transcendental mutlak dalam keesaan Allah, Tuhan pencipta alam. Selanjutnya, yang B, kecenderungan mazhab. Keterangan lanjut tentang biodata boleh diteliti berdasarkan keterangan autobiografi yang ditulisnya sendiri, seperti berikut. Negeri Banjar tempatnya jadi, dilahirkan, dan negeri Mekah diamnya, menetapnya. Syafi'i akan mazhabnya, yaitu pada fikih, dan Asy'ari i'tikadnya, yaitu pada usul al-din, dan Junaidi ikutannya, yaitu pada ilm tasawuf, dan Qadariyah tarekatnya, dan Syatariyah pakaiannya, dan Naksabandiyah amalannya, dan Khalwatiyah makanannya, dan Samaniyah minumannya. Teks di atas, walaupun ringkas, ia lebih daripada memadai untuk menjelaskan bukan saja kepribadian Al-Banjari, tetapi juga menggambarkan latar belakang sebagian besar ulama Nusantara yang lain. Sebagian besar daripada mereka memang berpegang pada mazhab Syafi'i dari segi fikih, dan Asy'ari dari segi pegangan kaidah. Selanjutnya ada C, pemikiran bidang fikih. Al-Banjari sendiri secara khusus banyak terdedah dengan aliran-aliran tarekat yang diperuntukkan oleh guru-gurunya, khususnya yang mengajarnya di Masjid Al-Haram Mekah. Al-Banjari secara tidak langsung telah menyebut dalam Al-Dur An-Nafis tentang gurunya yang mengajar beliau dalam Masjid Al-Haram, yaitu Syekh Abdullah Ibnu Hijaji Al-Syarqawi Al-Misri. Al-Syarqawi lebih dikenal sebagai ulama fikih yang pernah menjawat jawatan sebagai Syekh Al-Azhar. Dari tahun 1793 Masehi hingga beliau wafat, beliau pernah menulis beberapa buah kitab dalam bidang tersebut. Walau bagaimanapun, beliau juga adalah seorang tokoh sufi, murid kepada tokoh tarekat Khalwatiyah yang terkenal, Mahmud Al-Kurdi, yang menerima ijazah dengan guru yang sama dengan Saman. Selanjutnya yang terakhir di sini, D, karya pemikiran bidang dari Syekh Muhammad Nafis.
karena seringnya melakukan dakwah ke pedalaman, beliau hanya sempat mengarang sedikit kitab. Sampai sekarang yang terlacak hanya 2 buah kitab saja, yaitu Hansus Sa'adah, yaitu kitab yang berisi tentang istilah-istilah ilmu tasawuf. Kitab ini belum pernah dicetak, masih berupa manuskrip. Yang kedua, Ad-Durrun Nafis, yaitu kitab yang berisi tentang pengesaan perbuatan, nama, sifat, dan zat Tuhan. Karya Al-Durrun An-Nafis merupakan sebuah karangan Syekh Muhammad Nafis yang termasyhur berbanding karya-karya yang lain. Mungkin sampai sini saja saya mempresentasikan makalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.